Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu dong salamnya. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang haji dan umroh. Nah, mumpung sekarang itu baru aja kemarin ketika Hari Raya Idul Adha juga disebut dengan Hari Raya Haji, orang-orang mampu, orang-orang Islam telah dapat panggilan dari Allah untuk melaksanakan haji di Mekah. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih itu haji dan umroh. Oke, sebelum kita belajar, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini lancar, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat ilmunya. Amin. Oke. Apa sih itu haji, Miss? Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu haj, yang artinya menyengaja, menyengaja sesuatu, yaitu sengaja melakukan sesuatu. Nah, jika dalam istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah yang ada di Mekah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, syarat haji apa aja sih? Oke, di next selanjutnya. Syarat haji ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Maksudnya gimana, Miss, merdeka? Seperti Indonesia merdeka? Enggak, jadi yang dimaksud merdeka adalah dia bukan seorang budak atau bukan seorang yang diperbudakkan. Yang kelima, mampu. Nah, ini yang paling penting. Jadi, ketika dia sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, hendaknya melakukan ibadah haji. Selanjutnya, rukun haji. Nah, rukun haji yang pertama ada ihram. Ihram itu apa sih? Berpakaian. Berpakaian ihram, berpakaian haji, dan disertai dengan niat, yaitu niat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah pagi sampai 10 Zulhijjah menjelang malam atau sore. Kemudian yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu apa sih? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan berlawanan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu biasanya ke kanan, nah ini berlawanan, jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri. Oke, yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, biasanya ini dilakukan oleh jemaah haji laki-laki. Yang keenam, tertib. Nah, tertib itu maksudnya gimana sih, Miss Asma? Tertib itu melaksanakan rukun-rukun haji dari awal sampai akhir dilakukan secara beruntut gitu. Jadi tidak boleh nih habis ihram langsung ke sa'i. Jadi harus ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul gitu. Oke, lanjut. Nah, wajib dan sunnah haji apa aja sih yang wajib dilaksanakan dan sunnah dilaksanakan ketika haji? Yang pertama kita belajar tentang wajib haji dulu nih. Wajib haji itu yang pertama tadi ihram dan miqat. Yang kedua berhenti di Musdalifah. Yang keempat melontar 3 jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yaitu ada 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Setiap jumroh itu 7 batu.
Jadi jumlahnya ada berapa? 7 kali 3. Jadi jumroh ula 7 batu, jumroh wusta 7 batu, jumroh aqabah 7 batu. Yang keenam, bermalam di Mina. Yang kelima, tawaf wada. Nah, tawaf wada itu apa sih Miss Asma? Tawaf wada, tawaf kan tadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Nah, kalau tawaf wada itu sama, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan ketika hendak mau meninggalkan Ka'bah atau mau meninggalkan Mekah. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Selanjutnya, sunnah haji. Nah, sunnah haji ini ada ifrad. Nanti kita belajar nih terkait pelaksanaan haji dan umroh. Nah, ifrad ini melakukan haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umroh. Yang kedua, membaca tarbiyah. Ada yang tahu nggak lafaz tarbiyah itu gimana? Oke, nanti di next selanjutnya ada bacaan tarbiyah. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca tarbiyah. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Nah, berikut adalah bacaan tarbiyah. Pasti udah pada hafal ya. Oke, kita lafazkan bersama-sama yuk. Semoga kita juga bisa ke Mekah nanti. Amin. Oke, kita lafazkan yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga nanti kita bisa ke Mekah ya. Amin. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang haji, sekarang kita membedah apa sih itu umroh. Umroh secara bahasa adalah berziarah ke Baitullah atau rumah Allah. Sedangkan menurut istilah adalah sama dengan haji, yaitu mengunjungi Ka'bah dengan melakukan beberapa amal ibadah. Nah, pertanyaannya, kalau umroh sama haji itu sama, terus apa sih Miss Asma yang menjadi perbedaannya? Oke, kita lihat perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh, yang pertama, dapat dilihat dari segi rukun ibadah. Nah, jika tadi ada beberapa rukun haji, kalau rukun umroh itu tidak usah atau tidak ada wukuf. Oh iya, itu tadi kan ada wukuf di Padang Arafah. Nah, kalau di umroh itu tidak ada. Jadi itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua, dalam segi waktu. Nah, kalau haji itu dilaksanakan ketika musim haji, yaitu ketika tahun haji. Tapi kalau umroh dapat dilaksanakan kapanpun dan di waktu apapun, tidak terikat oleh waktu. Yang ketiga, dalam segi hukum ibadah, kalau haji adalah wajib bagi yang mampu, tapi kalau umroh itu sunnah. Jadi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Oke. Nah, cara melaksanakan kedua ibadah tersebut itu gimana sih? Cara melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang pertama ada ifrad. Ifrad itu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Jadi bisa melaksanakan haji nih di tahun 2022, nanti di tahun depan kalau dapat rezeki baru melaksanakan umroh. Itu namanya haji ifrad. Kemudian ada haji tamatu. Nah, haji tamatu ini melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian di tahun depan baru melaksanakan haji. Itu namanya haji tamatu. Yang terakhir ada haji kiron. Nah, haji kiron ini dilaksanakan secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Contoh di tahun ini kita melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Tapi yang dilaksanakan terlebih dahulu itu haji dulu, baru setelah haji umroh gitu. Oke. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini dan mari sama-sama mengerjakan soal latihan. Nanti bisa disalin linknya atau bisa diketik ulang di Google yaitu s.id garis miring latihan agama Islam. Nah,
Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Miss Asma akhiri, billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.